Bermain judi adalah kesalahan terbesar yang saya buat dalam hidup. Patrick Foster mengalami masa kelam dalam hidupnya pada tahun 2018. Saat itu dia bermasalah dengan hutang perjudian yang menumpuk dan tidak melihat ada jalan keluar. Betapa sukar maju dalam Tuhan. Untuk sesaat, Israel berhasil mengalami kemajuan ketika doa dan tekad mereka menumpas bangsa Arad dikabulkan Tuhan. Namun, perjalanan panjang yang meletihkan dan membosankan itu kembali membangkitkan keluh kesah mereka. Konsekuensi bagi semua orang yang menentang kehendak Allah adalah hukuman. Kini, ular berbisa dikirim Tuhan untuk menghukum mereka. Penumpasan sampai binasa melambangkan murka Tuhan atas bangsa yang tak bermoral dan tak tahu berterima kasih. Allah adalah Allah atas sejarah, membenci dosa, dan tetap menyatakan kekudusannya. Allah tidak hanya menghukum. Dosa akibat ketidaktaatan dan ketidakpercayaan umat Israel kepada Allah harus dibayar dengan harga mahal, yaitu kematian. Jalan keluar dari dosa hanya satu, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan percaya kepada Allah. Pertobatan mereka diterima Tuhan hanya ketika mereka memandang ular tembaga tanpa mengusir ular-ular lain. Allah tidak main-main tetapi bertindak tegas menghukum umat yang memberontak. Bermain judi adalah kesalahan terbesar yang saya buat dalam hidup. Patrick Foster mengalami masa kelam dalam hidupnya pada tahun 2018. Saat itu dia bermasalah dengan hutang perjudian yang menumpuk dan tidak melihat ada jalan keluar. Guru berusia 37 tahun tersebut mengaku kali pertama ikut taruhan saat ia masih muda dan berkuliah. Perjudian membuat karir Patrick hancur saat itu juga. Ketagihannya dalam berjudi membuat karirnya sebagai atlet kriket berakhir dan mulai mencari pekerjaan di perkotaan. Keadaan bertambah buruk ketika ia berprofesi menjadi guru. Patrick sering meminjam uang dari para orang tua murid dan berbohong kepada rekan-rekan kerjanya. Dengan segala kebuntuan pikirannya, dia pun menaruhkan uang 50.000 euro atau sekitar 1 miliar rupiah untuk berjudi dalam perlombaan pacuan kuda. Dan semuanya berakhir dengan kekalahan, disusul kehancuran dan keterpurukan. Saya tidak tahu mengapa saya melakukan hal itu. Semua seolah terjadi begitu saja. Patrick pertama kali mengenal perjudian karena ajakan teman-temannya untuk sekadar iseng bermain ke kasino. Tapi yang terjadi, Patrick tertarik untuk bermain pada mesin roulette. Terdapat uang 2 euro di sakunya dan memutuskan untuk memasangnya di meja judi. Sejak saat itu, hidup Patrick berubah selamanya. Ini adalah kesalahan terbesar yang saya buat. Patrick lalu dapat pekerjaan di suatu sekolah di kota Oxford, mengajar sejarah dan bahasa Latin. Namun tak lama kemudian, Patrick mulai berjudi lagi. Gajinya tidak cukup untuk memenuhi hasrat bermainnya dan mulai terjerumus pada hutang, baik pinjaman tunai maupun kartu kredit. Begitu uang habis, segalanya kian memburuk. Berteman dengan orang-orang yang sangat kaya, Patrick mulai mendekati mereka dan berbohong demi mendapatkan uang. Dengan berbagai alasan, Patrick mendapat pinjaman dan berjudi lagi dan lagi. Di awal tahun 2018, segalanya sudah di luar kendali. Memiliki 76 akun judi online dan 23 pinjaman
berhutang dari 113 orang yang berbeda, yang totalnya lebih dari 5 miliar dan harus segera dilunasi. Patrick dilaporkan sebagai seorang penipu, tapi bukannya tersentak, Patrick malah memutuskan untuk berjudi kembali dengan harapan bisa menang lebih besar dan segera melunasi hutangnya. Tapi lagi dan lagi, keterpurukanlah yang menghampirinya. Saya mendapatkan kesempatan kedua. Akhirnya, Patrick bicara apa adanya pada keluarga. Semua kebohongan yang dia buat, hutang, dan situasi pekerjaannya. Tidak sanggup menjelaskan berapa sulitnya, namun itu adalah momen bagi Patrick untuk bisa melanjutkan hidup. Orang tuanya tidak marah. Mereka sadar bahwa Patrick membutuhkan bantuan. Dan akhirnya Patrick dimasukkan ke pusat rehabilitasi. Sebulan berikutnya saat direhab, itu adalah masa-masa yang sulit. Patrick harus mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang telah dia lakukan. Tak lama kemudian, Patrick kemudian bertunangan dengan kekasihnya ketika keluar dari rehabilitasi. Namun Patrick belum kepikiran apa yang akan dilakukan pada hidupnya. Patrick kemudian menghubungi asosiasi pemain kriket profesional yang memberi perhatian kepada atlet dan ex-atlet kriket. Mereka membantu Patrick secara finansial dan emosional, mengorganisir perawatan, dan membuat rencana untuk membantu melunasi hutang Patrick. Kemudian Patrick pun memiliki keinginan yang membara untuk berbagi kisahnya. Patrick tidak bangga dengan apa yang dia lalui, apa yang dia perbuat di masa lalu. Tapi Patrick sadar betapa mudahnya terjatuh ke dalam perangkap besar itu. Dan sekarang, Patrick menjadi seorang yang jauh lebih baik. Bekerja sebagai seorang mentor dan guru dalam satu manajemen rehabilitasi judi.